Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafa'atihim wa rakabihim fid dunya wa dunya wal akhirah ja'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim ويعشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامتهم وعافية لهب عثمان بن عمر بن أبي بن يحيى ثم إلى معاوية الفنان ثم إلى البجري ثم إلى الحسين بن أبو بكر العجوز والبكر ثم إلى عبد الفاتح ثم إلى حافظ عبد الله بن محسن عطاء والشهيد بن أبي نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة واللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Yang lalu kita sudah membahas tentang para nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang jumlahnya ada 25, dan kita wajib mengimani pula bahwa Allah tidak hanya mengutus nabi dan rasul yang 25, tapi Allah juga mengutus
nabi dan rasul yang lainnya, namun tidak disebutkan satu persatu nama mereka di dalam Al-Quran. Jadi wajib kita meyakininya secara ijmali atau secara global. Kalau yang 25 kita mengimaninya secara tafsili atau terperinci, bisa menyebutkan satu persatu nama-nama mereka. Tapi yang jumlah yang lainnya cukup kita katakan banyak, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi-nabi yang jumlahnya lebih dari itu dan jumlahnya banyak. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para ulama berbeda pendapat tentang jumlah mereka. Kemudian di antara semua makhluk-makhluknya Allah, siapakah makhluk yang paling mulia? Di antara semua hamba-hambanya Allah, yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan bahwa Nabi Muhammad adalah asyrafur rusli, sebaik-baiknya Rasul. Dikatakan lagi imamur rusli, pemimpinnya para Rasul. Kalau Rasul itu baik, Rasul-Rasul itu baik, maka di antara yang baik ini ketika punya pemimpin, maka pemimpinnya pasti yang paling baik, pemimpinnya pasti yang paling mulia. Maka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun diturunkannya yang paling akhir, tapi beliau yang paling mulia di antara semua utusan-utusannya Allah. Jadi kalau kita mau mengambil dalilnya banyak, di Al-Quran banyak disebutkan, di dalam hadis-hadis banyak disebutkan, sampai Nabi sendiri mengatakan bahwa aku adalah yang terbaik di antara anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Ana sayyidi waladi Adam wala fahr. Aku adalah yang terbaik atau tuan pemimpinnya dari semua anak Nabi Allah Adam, dan Nabi mengucapkannya itu tanpa adanya kesombongan, karena memang kenyataannya demikian. Jadi kalau ada seorang lurah ngomong, saya nih lurah nih, yang nggak sombong memang dia lurah gitu loh. Tapi kalau dia ngomong saya ini di antara semua lurah-lurah itu saya yang paling baik, tinggal dibuktikan ada nggak buktinya. Nah kalau Nabi mengatakan saya yang terbaik di antara semua para utusan Allah, memang ada buktinya, karena Allah menyebutnya dengan mengatakan bahwa Nabi adalah yang terbaik di antara semua nabi-nabi yang lainnya. Lalu setelah Nabi Muhammad siapa orang yang terbaik lagi? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang terbaik lagi setelah Nabi Muhammad adalah para rasul-rasul yang lainnya. Jadi dari 25 itu, setelah Rasul Nabi Muhammad, yang lainnya sama derajatnya. Dari mulai Nabi Allah Adam sampai ke Nabi Isa, derajatnya sama. Ada yang mengatakan lagi, oh enggak, mereka derajatnya berbeda-beda, karena ada pula yang menamakan yang namanya ulul azmi. Maka derajatnya ulul azmi lebih baik daripada rasul-rasul yang lainnya.
Kalau kita mau ambil setelah Nabi Muhammad itu ada ulul azmi, maka ulul azmi itu adalah urutannya yang terbaik setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang pertama? Yaitu Nabi Allah Ibrahim, kemudian Nabi Allah Musa, kemudian Nabi Allah Isa, kemudian Nabi Allah Nuh alaihi wassalam, alaihim salamullah wa ala nabiyyina afdhalus salatu wassalam. Maka yang paling utamanya Nabi Muhammad, terus Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, kemudian Nabi Allah Nuh alaihi wassalam. Kalau mau kita ambil pendapat ulul azmi. Tapi kalau kita nggak ambil pendapat ini, maka setelah Nabi Muhammad, semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa derajatnya sama. Terus setelah Rasul yang 25, siapa lagi yang paling mulia? Setelah itu para nabi. Karena nabi itu belum tentu Rasul. Kalau Rasul pasti nabi gitu loh. Jadi ada utusan Allah yang pangkatnya hanya nabi, tapi nggak sampai derajatnya sebagai seorang rasul. Maka setelah para rasul ini, kemudian para nabi-nabinya Allah yang lainnya. Kemudian setelah nabi-nabinya Allah yang lainnya, siapa lagi yang paling mulia? Yang paling mulia lagi adalah para malaikat. Para malaikatnya siapa? Para malaikat yang khususnya adalah pemimpin-pemimpinnya para malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, pemimpin-pemimpinnya para malaikat. Kemudian setelah mereka awamul malaikat, nanti malaikat-malaikat yang lain yang di bawah kepemimpinan jenderal-jenderalnya malaikat yang jumlahnya banyak. Jadi malaikat itu jumlahnya nggak terhitung juga, banyak. Tapi yang kita wajib kenal berapa? Ada 10. Karena 10 ini disebutkan langsung dalam hadis-hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagian disebutkan pula dalam Al-Quran. Jadi itu urutannya tuh, Muhammad, kemudian Rasul yang lainnya, kemudian para nabi, kemudian para malaikat yang menjadi pemimpin, kemudian awamul malaikat. Karena apa? Mereka ini semuanya adalah derajatnya maksum, orang yang dijaga oleh Allah dari berbuat kesalahan. Selainnya mereka para rasul, para nabi, para malaikat, mereka nggak dijamin dari berbuat salah. Kalau nabi dijamin mereka nggak akan pernah berbuat salah. Para malaikat dijamin nggak akan berbuat salah, apalagi para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian setelah semuanya itu, maka siapa lagi manusia yang paling mulia? Dikatakan di sini wa mimma yajibu i'tiqaduhu aidan,
anna qurnahu sallallahu alaihi wasallam afdhalul quruni summa qurnu ladzi ba'dahu summa qurnul ladzi ba'dahu. Dan di antara pula yang wajib kita yakini bahwa zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, Nabi hidup pada masa itu, di bawahnya ada para sahabat-sahabat, maka kurunnya Nabi dan para sahabat-sahabat itu kurunnya manusia yang terbaik. Sampai dikatakan kurun yang terbaik ini dibandingkan kurun yang setelahnya atau kurun yang sebelumnya. Ini Nabi hidup bersama sahabat-sahabatnya, inilah masa hidupnya manusia terbaik. Terbaiknya mereka itu terbaik dari ukuran setelahnya atau dari ukuran sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya. Jadi Nabi Adam hidup bersama pengikutnya, Nabi Nuh hidup bersama pengikutnya, Nabi Ibrahim hidup bersama pengikutnya. Semua nabi-nabi itu hidup bersama pengikutnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga hidup bersama pengikutnya. Maka Nabi dan para pengikutnya ini adalah kurun atau golongan kelompok manusia terbaik sejak Nabi Adam alaihissalam hingga sahabat-sahabatnya pun menjadi manusia-manusia yang terbaik. Jadi Allah itu memilihkan untuk Nabi Muhammad sahabat-sahabat yang terbaik dibandingkan sahabat-sahabatnya nabi-nabi yang lainnya. Kalau kita mau mengukur tuh kehebatannya Rasulullah, nggak hanya diukur oleh dirinya sendiri, tapi hingga sahabatnya pun mereka dipilihkan oleh Allah menjadi sahabat-sahabat yang terbaik. Ini suatu keistimewaan. Ini kalau ada orang sekarang kok tiba-tiba mengata-ngatai sahabatnya Nabi, ya hati-hati nih, kurang ajar ini. Apa sahabat Abu Bakar, apa itu Utsman, apa itu Umar? Oh, yang nggak ngerti mereka adalah yang wajib kita yakini, mereka adalah manusia-manusia yang termulia setelah golongan-golongan yang tadi itu. Setelah Rasul siapa? Nabi, para malaikat. Siapa lagi yang paling mulia? Sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatnya Rasul ada berapa? Ada yang mengatakan jumlahnya 124.000 sahabat. Jumlahnya sahabatnya Rasul itu dikatakan 124.000 sahabat. Maka di antara 124.000 ini nanti kemuliaannya juga bertingkat-tingkat, tidak satu derajat, enggak. Di antara yang 124.000 ada yang paling utama, ada yang di bawahnya, sampai ada namanya awamus sahabat, sahabat-sahabat yang awam. Yang awam ini maksudnya apa? Mereka ketemu Nabi, tapi yang nggak pernah dialog, ngobrol sama Nabi enggak, yang lihat Nabi ya duduk sama Nabi, tapi nggak seperti sahabat-sahabat yang lain yang sering dialog, ngobrol, kumpul sama Nabi, makan bareng sama Nabi. Ini menunjukkan tingkat derajatnya sahabat juga berbeda-beda gitu. Makanya orang itu kalau sama ulama yang deket, yang sering duduk bareng, sering ngobrol bareng, ente
sok-sokan akrab nggak apa-apa. Sama siapa? Ya sama mereka-mereka itu, sama ulama, sama para guru. Kenapa? Biar kamu dapat perhatian. Kadang orang kan malu sok akrab. Loh, justru dengan ente sok akrab mendekat itu kamu akan dapat perhatian. Ketika kita menjauh, nggak mau deket, ya kamu nggak dapat perhatian. Maka akan berbeda dengan orang-orang yang mendekat kepada para guru, para ulama, yang mereka akan mendapatkan perhatian lebih dari orang-orang yang lainnya. Nabi SAW bersabda apa? Innallaha ikhtara ashabi alal alamina siwa nabiyina wal mursalin. Allah Subhanahu wa ta'ala sungguhnya telah memilihkan sahabat-sahabatku di antara manusia-manusia lain selain para nabi dan rasul. Hadis nih. Jadi Allah memilihkan untuk Nabi Muhammad manusia-manusia yang terbaik. Andai Nabi dan Rasul itu enggak terputus, mungkin sahabat-sahabatnya ini juga nabi-nabi yang lainnya. Sayangnya kenabian sudah terputus. Terakhir hanya ada pada Nabi Muhammad, yang selebihnya hanya akan mendapatkan pangkatnya sahabat atau para wali-walinya Allah, tidak sampai mendapat pangkat nabi ataupun rasul. Maka mereka adalah sahabat yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana menentukan di antara sahabat ini mana yang terbaik? Gimana cara menentukannya? Wala yakhfa tahriju rutbati man lazamahu sallallahu alaihi wasallam wa qatala ma'hu wa qutila tahta rayatihi ala man lam yakun kadzalika wa in kana syarafu suhbati khalisan lil jami'. Dan tidak bisa dihindari keunggulan di antara sahabat-sahabat itu adalah mereka adalah orang-orang yang menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berperang bersama beliau, terbunuh di bawah benderanya beliau, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak semacam itu. Meskipun kemuliaan seorang sahabat dapat diperoleh bagi semua sahabat yang lainnya, tapi ada derajat yang paling mulia di antara sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal qarnu ahla zamani wahidin mutaqaribun ishtaraku fi amrin minal umuri al maqsudah kas sahabah. Fa innahum ishtaraku fi suhbati wa hakadha min ba'dahum. Artinya yang disebut dengan sahabat itu apa? Sahabat itu disebutkan, oh ini sahabat Nabi, pengertiannya apa? Orang yang berjumpa dengan Nabi, Nabi pernah melihatnya, di orang yang pernah ditatap oleh Nabi, hidup di zamannya Nabi, pernah ketemu dengan Nabi.
dan mereka beriman sampai pada akhir hayatnya. Nanti matinya mereka dalam keadaan beriman. Kalau ada orang kok ketemu sama Nabi tapi nggak beriman, sahabat bukan? Bukan. Dia ketemu sama Nabi dan dia orang yang beriman, maka dia disebut dengan sahabat. Dan ketemunya di mana? Ketemunya harus di dunia. Nggak boleh ketemunya di tempat yang lain, nggak boleh, karena ada yang ketemunya di langit, ada yang ketemunya lewat mimpi, gitu loh. Di ketemunya Nabi di mana? Ketemunya di dunia. Makanya ada orang-orang di zaman itu yang hidup di zaman Nabi tapi nggak disebut sahabat. Kenapa? Karena dia nggak berjumpa dengan Nabi. Nah, orang-orang yang hidup di zaman Nabi nggak berjumpa dengan Nabi, tapi dia hanya berjumpa dengan para sahabat, maka mereka disebutnya apa? Tabi'in, gitu. Jadi ada sahabat, ada tabi'in. Tabi'in ini apa? Tabi'in itu pengikut. Artinya orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat. Kalau sahabat, orang yang sejalan mengikuti langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus bisa bedain nih mana sahabat, mana tabi'in. Adapun yang disebut dengan tabi'in adalah orang yang berkumpul dengan para sahabat, kemudian berkumpul dan saling mengenal. Artinya mereka banyak mendapatkan ilmu dari para sahabat, duduk dengan sahabat, sering bertanya dengan sahabat, bagaimana perihalnya Nabi, bagaimana ahwalnya Nabi, bagaimana aktivitasnya Nabi. Maka orang-orang yang seperti itu disebut mereka adalah para tabi'in. Dikatakan wa afdalu tabi'in Uwais al-Qarni. Di antara tabi'in, para pengikut itu yang terbaiknya siapa? Namanya Uwais al-Qarni. Seorang yang beliau ini sempat datang ke Madinah waktu beliau mengajak pergi haji ibunya. Kemudian beliau tidak berjumpa dengan Nabi, terus kembali, maka mereka oleh ulama dikatakan tidak tergolong sebagai seorang sahabat. Kenapa? Karena tidak sempat berjumpa dengan Nabi. Nanti mereka hanya disebut sebagai apa? Tabi'in. Nah, kalau yang perempuan siapa? Dikatakan yang perempuan adalah Hafsah bintu Sirin. Namanya Hafsah bintu Sirin. Ini dalam catatan sahabat juga ada perbedaan pendapat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairu ummati qurnul ladzi yaluni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum.
umatku yang terbaik itu adalah kurunnya orang-orang yang mengiringi aku, kata Nabi. Namanya siapa berarti? Sahabat. Yang mengiringi aku berarti dia sahabat. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu mengikuti para sahabat, namanya tabi'in. Kemudian orang-orang yang mengikuti para pengikut, namanya apa? Namanya apa? Tabi'in. Jadi sahabat, tabi'in, sahabat, pengikut, pengikutnya pengikut. Ini tiga golongan ini golongan yang terbaik, gitu. Nanti golongan yang betul-betul mereka golongan yang terjaga, masih sangat dekatnya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah golongan tiga ini, sahabat, pengikut, pengikutnya pengikut, maka golongan berikutnya ini sampai hari kiamat derajatnya sama. Ya, kita sudah tahu ukurannya nih. Manusia paling mulia siapa? Nabi Muhammad, kemudian Rasul, kemudian Nabi, kemudian malaikat, kemudian sahabat Rasul. Setelah sahabat siapa? Tabi'in. Setelah tabi'in siapa? Tabi'in. Setelah itu sampai hari kiamat derajatnya sama semua. Artinya nggak ada yang membedakan. Oh, ini tambah mulia karena ini enggak. Mereka semua derajatnya disamakan, kecuali nanti yang membedakan adalah ketakwaannya mereka. Artinya ada yang jadi wali-walinya Allah, ada yang jadi para ulama, ada yang jadi, maka derajatnya mereka mulia di antara ibadahnya mereka. Tapi ketika dibandingkan dengan sahabat, tabi'in, mereka sudah derajatnya di bawahnya mereka semuanya. Kemudian wa afdaluhum ahlul qurni alladhi syahadu wa amanu wa saddaqu wa bay'u wa tabahu wa qatalu baina yadayhi wa qaddawhu bi anfusihim wa amwalihim wa azzaru wa nasaru. Di antara sahabat-sahabat, kita bicara kurun-kurun selesai nih. Terus kita mau kembali ke sahabat. Siapa di antara sahabat itu golongan yang terbaik? Golongan yang terbaik di antara sahabat adalah orang mereka yang hidup pada kurun yang menyaksikan Nabi, beriman kepada Nabi, membenarkan Nabi, berbaiat kepada Nabi, mengikuti jejaknya Nabi, berperang di bawah komando Nabi, maka menjadikan Nabi sebagai panutan jiwanya dan harta mereka dikorbankan semuanya untuk Nabi. Mereka memuliakan Nabi serta menolong Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini golongan yang terbaik di antara sahabat. Maka adapun yang paling utama di antara golongan ini, tadi jumlahnya berapa? 124.000. Dari 124.000 ini diambil jumlahnya ada 1.400 orang. Dari 124.000 diambil berapa? 1.400 orang. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah wa afdalu hadzal qarni ahlul Hudaybiyah alladzi bay'u
bai'at ridwan fahum alfu wa arba'umi'atin rajulin. Mereka yang 1400 ini adalah orang-orang yang ikut di dalam bai'at ridwan. Mereka mengikuti apa? Di dalam kelompoknya perang Hudaybiyah. Nanti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau mengadakan apa? Mau mengadakan umroh ke kota Mekah, kemudian dicegah tidak boleh masuk ke kota Mekah. Maka kemudian sahabat semua dikumpulkan, kemudian mereka bersalaman, semua berbaiat bahwa kalau sampai nanti terjadi peperangan, mereka tidak akan mundur sedikit pun. Mereka salaman semua dengan Nabi dengan berbaiat. Padahal mereka datang ke kota Mekah waktu itu nggak pakai baju perang, hanya pakai baju umroh. Yang dibawa hanya kambing untuk nanti dikorbankan. Dikatakan apa? Mau pergi haji, mau pergi umroh, maka dicegah pada tahun itu hingga Nabi nanti akan kembali lagi untuk mengqadha. Maka ketika ada perjanjian itu, jumlahnya orang yang ikut pada masa itu jumlahnya ada 1400 orang. Kemudian dari 1400 ini yang terbaik di antara mereka adalah orang-orang yang ikut peperangan Uhud. Perang Uhud itu perang setelah perang Badar. Jadi pertama perang namanya perang apa? Badar. Kemudian perang lagi namanya perang Uhud. Di perang Uhud ini orang kafir membalas kekalahan waktu perang Badar. Jumlahnya sahabat yang ikut perang Badar jumlahnya adalah 700 orang. 700 ini dari mana? Dari yang 1400 tadi. Di 1400 tadi dikurangi lagi 700, itu lebih mulia dari yang lainnya. Kenapa? Selain ikut Hudaybiyah, mereka juga ikut perang Uhud. Kemudian dari 700 tadi dikurangi lagi 313. Kenapa? Mereka orang-orang yang ikut perang Badar. Jadi orang yang ikut perang Badar punya 3 kemuliaan apa? Ikut Hudaybiyah, ikut perang Uhud, ikut perang Badar. Jumlahnya berapa? 313 orang. Kemudian diantaranya lagi wa afdaluhum arba'una ahla daril khayzuran. Mereka adalah 40 orang, kelompoknya Darul Khayzuran, yaitu orang-orang yang mereka ini adalah orang-orang yang membawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke kota Madinah. Jadi orang-orang yang betul-betul melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa datang ke kota Madinah. Mereka menyiapkan segala macam persiapan. Maka mereka ini juga ahli Badar. Jadi mereka punya pangkat yang lebih tinggi lagi, jumlahnya ada 40 orang. Dari 40 itu pula dikurangi lagi 10. Kenapa? Mereka yang 10 ini orang-orang yang disebutkan Nabi langsung sebagai ahlul jannah. Nabi menyebutkan langsung asyratul mubasyirina bil jannah. 10 orang yang diinformasikan akan langsung masuk surga. Siapa di antara mereka? Yang pertama sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Abu Ubaidah bin Jarrah. 10 ini orang yang langsung Nabi menyebutkan namanya mereka adalah ahlul jannah. Itu dari mulai 1400, tahun 700, 313, 40, 10 orang.
Dari 10 ini pun nyusut lagi yang paling mulia siapa? Para khalifahnya Rasulullah. Yang pertama siapa? Sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Dari 4 ini yang paling mulia yang mana? Sahabat Abu Bakar. Jadi kalau kita mau mengurutkan orang yang paling mulia, urutannya bagaimana? Pertama Nabi, kemudian Rasul semuanya, kemudian para Nabi, kemudian para malaikat, kemudian sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar, Utsman, Ali, kemudian 10 orang yang diberitakan masuk surga, kemudian 40 golongan Khawaizuran, kemudian Ahlul Badar, kemudian Ahlul Uhud, kemudian Ahlul Hudaybiyah. Ini kalau kita mau mengurutkan kemuliaannya manusia di dunia ini. Jadi kalau ada orang ngomong ini orang mulia, ini orang mulia, ketika kamu sudah tahu ini, maka mereka pasti kemuliaannya ada di bawah golongan-golongan ini. Inilah golongan yang terbaik yang kita wajib meyakininya, karena mereka adalah orang-orang yang langsung disebutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian khalifah yang 4 ini adalah penggantinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah meninggalnya Rasulullah, mereka menggantikan kepemimpinan umat Islam sebagai penggantinya Rasulullah untuk mengatur umat, menegakkan hukum-hukum, menyebarkan agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis, langsung berpedoman kepada hukum Islam. Maka mereka yang 4 ini, sebagaimana sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kekhalifahan setelahku nanti itu hanya akan terjadi selama 30 tahun. Makanya kalau dihitung jumlahnya pas atau mendekati 30 tahun. Sahabat Abu Bakar 2 tahun 3 bulan 10 hari. Sahabat Umar 10 tahun, sahabat Utsman 20 tahun, Sayyidina Ali 6 tahun. 2 tambah 10 tambah 12 tambah 6, maka jumlahnya dikatakan 30 tahun kurang 6 bulan. Lah 6 bulannya bagaimana? Setelah meninggalnya Sayyidina Ali, naik tahtalah anaknya Sayyidina Ali, namanya Sayyidina Hasan, putra dari Sayyidina Ali. Maka setelah genap 6 bulan, pas seperti yang diomongkan Nabi 30 tahun, Sayyidina Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Kenapa? Karena kata Nabi, setelah 30 tahun itu namanya sudah bukan khalifah Rasulullah, tapi namanya kerajaan. Beda nih. Yang mimpin adalah para raja-raja. Nah, para raja ini ketika mereka jadi pemimpin, dari mana pilihannya? Ya dari anak-anaknya. Bapak punya anak dijadikan putra mahkota jadi raja. Dulu zaman khalifah nggak ada begitu. Khalifah dipilih oleh umat Islam yang ditentukan. Kalau sekarang mah namanya DPR, namanya Dewan Perwakilan. Jadi di antara sahabat yang banyak ini, mereka membentuk suatu dewan. Dewan ini nanti yang memilih para khalifah. Siapa nih penggantinya setelah Rasulullah? Oh, dipilihlah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar meninggal, dibentuk lagi, dipilihlah Umar. Dibentuk lagi, dipilihlah Utsman, Ali. Terus gitu loh. Tapi setelah zamannya kerajaan, sudah nggak ada lagi pemilihan secara demikian, tapi dipilih menurut apa?
anak-anaknya. Kayak sekarang namanya Raja siapa? Yang sekarang Raja siapa namanya? Raja Salman. Anaknya siapa? Abdullah. Muhammad bin Salman. Maka dia yang akan mimpin jadi penggantinya. Maka seringkali nanti anak sama anak saling bunuh, bapak sama anak saling bunuh. Kenapa? Memperebutkan tahta, gitu loh. Nah, kata Nabi, setelah itu nanti akan terjadilah peperangan, kekacauan, kehancuran setelah 30 tahun khalifahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah generasi-generasi yang terbaik. Jadi kalau kita mau itu sejarah, nanti ada tuh raja pertama siapa? Namanya Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, kemudian Utsmaniyah. Maka setelah Utsmaniyah barulah berakhir dan hancurlah semua kerajaan-kerajaan Islam, terbentuklah negara-negara bagian-bagian seperti yang terjadi sekarang ini. Inilah yang wajib kita imani dari siapa manusia yang terbaik sejak Rasulullah sampai orang-orang yang setelahnya. Ini yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita bisa meyakini ini, bisa mati dengan keyakinan seiman dengan mereka, dan bisa dikumpulkan bersama mereka kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, kita masuk Isya, kita dengarkan Isya sebentar. Allah. Anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas salat. Qaula wala quwwata illa billahil 'azim. Hayya 'alas salat. صلاة القائمة أعطي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة
وشرف ودرجة العلية الرفيع وبعد المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمال والأيام بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله Rabbil Alamin. Sambil menunggu yang sholat sunnah, kita lanjutkan sedikit. Jadi apa yang sudah kita pelajari satu persatu ini adalah pedoman-pedoman semuanya. Bagaimana pedoman tentang sifat-sifat Allah, pedoman tentang sifat-sifatnya para rasul, pedoman tentang para malaikat, pedoman tentang nabi-nabi yang sebelumnya, pedoman tentang kitab-kitab suci, pedoman tentang manusia yang terbaik. Ini adalah patokan-patokan namanya, biar apa? Biar kita nggak lepas dari relnya ahli sunnah wal jamaah. Kalau nggak dipatokin begini, nanti terjadilah perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan, begini sahabat itu, begini sahabat ini, begini loh kitab suci, begini loh rasul, begini loh Allah. Maka masing-masing itu akan terjadi saling menyesatkan, menganggap dia yang paling utama, dia yang paling mulia, dia yang paling hebat. Maka para ulama membuat sebuah pedoman, membuat sebuah garis. Ketika kamu pengen disebut ahli sunnah wal jamaah, maka kamu harus punya pedoman akidah ini. Mana yang harus saya yakini? Sifat-sifat Allah mana yang harus saya yakini? Ini loh, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz. Sifat Nabi mana? 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang jaiz. Iman kepada para nabi jumlahnya berapa? 25 disebut Al-Quran. Yang lainnya kita iman secara ijmali. Malaikat ada berapa? 10. Yang wajib kita iman secara tafsil. Yang lainnya ijmali. Kitab-kitab suci ada berapa? Ada 4. Yang lainnya kita iman secara ijmali. Begitu pula manusia yang terbaik. Qurun yang terbaik siapa? Muhammad, para rasul, para nabi, pemimpinnya para malaikat, awamul malaikat, kemudian para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in, dan seterusnya sampai nanti hari kiamat. Ini adalah pedoman-pedoman kita sebagai orang-orang yang mengikuti jalurnya ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita keluar dari semua keyakinan ini. Kalau kita keluar dari keyakinan ini, maka kita sudah nggak sejalan lagi dengan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Barangkali ada yang mau bertanya? Udah habis pertanyaannya? Ada nanya? Ayo, coba silakan. Minyak kamu enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, Bib, yang sekarang sampai kemarin-kemarin itu masalah nasab, Bib. Bukankah Allah akan menjaga keturunan Rasulullah sampai hari kiamat? Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah berkata, nanti di akhir zaman akan ada Imam Mahdi, yaitu keturunan dari Nabi Muhammad SAW sendiri, namanya sama, bahkan nama bapaknya pun sama, wajahnya pun mirip sama Nabi Muhammad, kecuali akhlaknya, Bib. Yang saya tanyakan, lebih tinggi mana, Bib? Ilmu atau nasab, Bib? Mohon penjelasan, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita harus bisa menempatkannya. Kalau kita mau bicara ilmu itu paling tinggi derajatnya.
Nasab itu nggak bisa membuat orang jadi mulia, enggak. Yang jadi mulia adalah ilmu. Tapi kalau kamu ada orang punya ilmu dan punya nasab, lebih mulia dari yang lainnya. Itulah maksudnya. Nasab sama ilmu, mulia mana? Ilmu. Kalau ada orang punya ilmu dan punya nasab, ini lebih mulia dari orang yang cuman punya ilmu. Gitu maksudnya. Jadi kedudukannya harus kita perhatikan. Kalau kita mau milih guru, mau ngaji, siapa yang harus saya ngaji? Ya orang yang punya ilmu, bukan orang yang punya nasab, bukan. Ada orang punya nasab itu nggak punya ilmu, lah mau ikut apanya ente, gitu loh. Lah beda bicara memuliakan. Ente ini nggak ketemu Nabi, nggak bisa menghormati Nabi, nggak bisa mengagungkan Nabi. Padahal semua yang kamu kerjakan sekarang ini semuanya datang dari Nabi. Terus bagaimana saya muliakan Nabi? Maka muliakan keturunan Nabi. Muliakan ini bukan berarti kamu mengikutinya, bukan. Memuliakan itu ya menghormati, melindungi, mengayomi. Kalau bicara ilmu, ya ilmunya para orang-orang yang punya ilmu. Oh ada yang punya ilmu, ulama, seorang yang bukan dzurriyyah, ambil ilmunya. Kalau bicara menghormati, tetap hormati para dzurriyyah, hormati para keturunan Rasulullah. Tapi kalau ada lagi nih orang punya ilmu dan punya nasab, ini lebih utama dari kamu mengikuti orang yang hanya punya ilmu. Sekarang kan nggak begitu. Pokoknya di Indonesia ini harus yang boleh ngomong orang-orang yang apa kemarin itu. Jadi dianggapnya itu habaib para dzurriyyah Rasul itu di Indonesia dianggap nggak punya peran apa-apa. Dianggap sudah nggak berguna. Mereka ingin mengusir, mengecilkan, memojokkan, mau dikembalikan Indonesia yang miliknya orang-orang Indonesia. Emangnya habaib itu orang mana? Habaib tinggal di Indonesia sudah beribu-ribu tahun, kawin sama orang Indonesia, punya anak di sini, cucu di sini, jajan di sini, hingga mereka sudah menyatu dengan orang-orang Indonesia dan mereka mencetak semua ulama-ulama Indonesia, mereka para dzurriyyahnya Rasulullah. Jadi jangan terus gara-gara segelintir orang yang di hatinya ada hasud, ada iri, ada dengki, kemudian mereka memprovokasi kita yang lainnya akan terjadi terpecah belah, terjadi saling gontok-gontokan, berantem, habaib dengan para ulama, umat dengan para habaib. Enggak begitu, enggak. Kita harus kembalikan kepada asalnya. Kalau kita mau bicara ilmu itu miliknya siapa saja. Yang punya ilmu, kita ambil ilmunya, kita ikuti dia. Jadi ilmu yang paling utama. Tapi kalau ada orang kok punya nasab dan punya ilmu, lebih utama. Kenapa? Karena dia punya dua kemuliaan ilmunya dan kemuliaan nasabnya. Kalau punyanya kok cuma nasab doang, gimana, Bib? Hormati, muliakan mereka, karena kamu nggak bisa memuliakan Rasulullah, maka muliakanlah dzurriyyahnya, muliakanlah anak cucunya. Kenapa? Harapannya dengan memuliakan mereka, ente nanti dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya loh. Ada yang lain? Udah, sejak itu kita terusin yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا
ummati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wasairil hilani wa kulli dhi mahabbah أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه عداد تعصي صحبي والحمد لله في البال والتناهي والحمد لله في الهادي والتناهي سبحان ربك رب سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.